Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Gria Belajar Fisika. Nah, hari ini kita akan belajar suatu fenomena fisika, yaitu tentang fluida dinamis. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang sebuah bejana yang apabila bejana tersebut memiliki lubang atau mengalami kebocoran. Misalkan bejana tersebut memiliki lubang di titik ini, maka airnya akan memancar seperti ini. Tapi ketika lubangnya itu berada di bawahnya, justru pancaran airnya itu akan semakin jauh dan semakin cepat. Kira-kira kenapa ya? Langsung saja kita mulai. Nah, pada fisika, jika kalian mau mempelajari tentang fluida dinamis, nanti akan ada sebuah teorema atau asas yang bernama asas Torricelli. Asas Torricelli ini bercerita tentang sebuah bejana yang mengalami kebocoran atau memiliki lubang. Misalkan bejana tersebut memiliki lubang di titik ini, maka airnya akan memancar seperti ini. Jika lubangnya itu di titik ini, di bawahnya, maka pancaran airnya akan semakin cepat dan semakin jauh. Nah, kecepatan semburan fluida dari lubang yang berjarak H dari permukaan fluida itu sama dengan kecepatan fluida yang jatuh bebas dari ketinggian H. Jadi, kecepatan semburan fluida yang berjarak H dari lubang yang atas atau berjarak H dari permukaan fluida yang atas itu dianalogikan sama dengan kecepatan fluida yang sedang jatuh bebas dari ketinggian H. Nah, untuk lebih jelasnya tentang persamaan asas Torricelli, mari kita turunkan bersama-sama persamaannya. Baik, misalkan kita punya wadah seperti ini. Kemudian wadahnya berlubang di titik ini. Maka akan keluar air seperti ini. Nah, misalkan tinggi permukaan airnya itu adalah H1 dan tinggi lubang dari dasarnya itu adalah H2. Nah, sehingga jarak dari lubang ke tinggi permukaan air itu adalah H1 kurangi H2. Kita sebut saja H. Nah, untuk mencari persamaannya, kita bisa melalui analogi gerak jatuh bebas ataupun bisa melalui hukum Bernoulli. Kali ini kita akan bahasnya menggunakan hukum Bernoulli. Sehingga kita ambil dua titik. Misalkan titik yang pertama itu ada di permukaan si airnya ini, yaitu yang di atas. Kemudian titik kedua ada di lubangnya. Nah, hukum Bernoulli itu persamaannya seperti ini. Tekanan ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat itu selalu konstan. Sehingga pada titik pertama, berarti tekanan 1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat itu akan sama dengan di titik keduanya. Yaitu tekanan 2 rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, besarnya tekanan di titik 1 dan tekanan di titik 2 itu adalah sama. Kenapa? Karena di titik 1 dan di titik 2 itu langsung berhadapan dengan udara, sehingga tekanannya itu sama dengan tekanan atmosfer. Sehingga P1 itu sama dengan tekanan atmosfer dan P2 sama dengan tekanan atmosfer, yaitu 1 atmosfer atau 10 pangkat 5 Pascal. Nah, oleh karena itu P1 dan P2 bisa dihilangkan karena nilainya sama. Sehingga tersisa rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Selanjutnya kita menggunakan persamaan asas kontinuitas, yaitu debit di titik 1 sama dengan debit di titik 2, yaitu A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Pada asas kontinuitas ini, besar luasannya itu berbanding terbalik dengan kecepatan. Jadi jika A1 jauh lebih besar daripada A2,
maka kecepatan di titik 1 atau V1-nya itu akan jauh lebih kecil daripada titik 2, yaitu V2-nya. Sehingga untuk setengah rho V1 kuadrat ini bisa kita anggap hilang atau sangat kecil. Sehingga persamaannya tersisa rho GH1 sama dengan rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Kemudian kita pindah ruaskan, setengah rho V2 kuadrat sama dengan rho GH1 kurangi rho GH2. Jika rho-nya kita coret, menjadi setengah V2 kuadrat sama dengan G dalam kurung H1 kurangi H2. Jadi yang bagian kanan kita sederhanakan. Tadi H1 kurangi H2 itu adalah H, sehingga diperoleh V2 kuadrat itu sama dengan 2GH. Setengahnya kita pindah ke ruas kanan. Nah, sehingga persamaan kecepatan fluida yang mengalir dari lubang itu diperoleh V sama dengan akar 2GH. Nah, jika kalian menurunkannya atau menganalogikannya dengan fluida yang jatuh bebas dari ketinggian H, nanti kecepatannya itu akan sama, yaitu akar 2GH. Baik, untuk memperjelas, mari kita kerjakan sebuah contoh soal. Misalkan sebuah bejana berisi air setinggi 2 meter. Jika pada ketinggian 20 cm dari dasar terdapat kebocoran, tentukan jarak jatuhnya air di tanah dari dinding bejana. Baik, jadi kejadiannya seperti ini. Misalkan ada bejana, kemudian mengalami kebocoran. Nah, tinggi airnya itu 2 meter. Sedangkan titik lubangnya itu 20 cm dari bawah. Berarti untuk hanya nanti, ya 2 meter kurangi 20 cm. Berarti 2 kurangi 0,2 meter, yaitu 1,8 meter. Nah, kalian diminta untuk mencari titik jatuhnya air dari tanah yang diukur dari dinding. Jadi, air itu nanti akan jatuh ke tanah, terus kemudian titiknya itu kalian tarik ke dinding, kemudian diukur. Nah, untuk mengerjakannya, pertama kita harus tahu kecepatan semburan fluidanya atau kecepatan fluida yang keluar dari lubang. Langsung saja kita masukkan persamaan, yaitu V sama dengan akar 2GH. Berarti V sama dengan akar 2 kali 10, hanya tadi berarti 2 dikurangi 0,2, berarti 1,8. Berarti V sama dengan akar 36, sehingga V atau kecepatan fluidanya adalah 6 meter per sekon. Nah, kecepatan fluida ini adalah horizontal di arah sumbu X. Nah, sedangkan di sumbu Y-nya, pada titik awal keluarnya fluida itu tidak memiliki kecepatan. Selanjutnya kita hitung waktunya. Nah, untuk menghitung waktunya, kita menggunakan ketinggian H2-nya. Berarti kita amati di sumbu Y-nya. Misalkan persamaannya adalah Y sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Jadi ketika nanti airnya itu jatuh, pada sumbu Y itu airnya itu bergerak GLBB dipercepat dengan percepatan gravitasi. Nah, kita masukkan untuk Y-nya itu adalah H2, berarti 0,2 meter. V0 kali T, karena V0-nya itu 0, maka V0 kali T itu 0. Kemudian setengah GT kuadrat berarti setengah kali 10 kali T kuadrat. Berarti diperoleh 0,2 sama dengan 5T kuadrat, sehingga T diperoleh 0,2 sekon. Nah, yang terakhir adalah kita menghitung jaraknya, berarti pada sumbu X-nya. Tadi kecepatan pada sumbu X-nya itu adalah 6 meter per sekon, dan butuh waktu 0,2 sekon. Berarti jarak itu sama dengan kecepatan kali waktu. Berarti 6 kali 0,2, ketemulah 1,2 meter. Baik, teman-teman semuanya, untuk pembelajaran tentang asas Torricelli cukup sekian. Silahkan diperbanyak untuk latihan soal. Jika kalian merasa belum paham, silahkan bisa diulangi kembali memutar videonya. Untuk kali ini cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.